Halo semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan akhir semester 2 untuk mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Dalam soal ulangan akhir semester 2 ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Bagian pertama pilihan ganda, bagian kedua isian, dan bagian yang ketiga adalah uraian. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke bagian pertama, soal pilihan ganda. Nomor 1. Hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia disebut A. Budidaya, B. Sumber daya, C. Budaya, D. Mahakarya. Jawabannya adalah ya, C. Budaya. Jawabannya adalah C. Budaya. Oke, soal nomor 2. Keragaman suku dan budaya yang akan kita miliki adalah kekayaan bangsa yang seharusnya membuat kita A. Bersatu, B. Bersaing, C. Bertengkar, D. Berselisih. Ya, jawabannya adalah A. Bersatu. Nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang diambil dari kitab A. Sutta Soma, B. Negara Kertagama, C. Ramayana, D. Arjuna Wijaya. Ya, jawabannya adalah A. Sutta Soma. Soal nomor 4. Sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan termasuk jenis sumber daya alam A. Non-hayati, B. Hayati, C. Akuatis, D. Maritim. Ya, jawabannya adalah B. Hayati. Soal nomor 5. Sebuah negara yang mana sebagian besar warganya berprofesi sebagai seorang petani dinamakan negara A. Subtropis, B. Maritim, C. Bahari, D. Agraris. Ya, sebagian besar sebagai petani yaitu berarti negara agraris. Nomor 6. Tifa merupakan sebuah alat musik tradisional yang berasal dari A. Maluku, B. Sumatera, C. Kalimantan, D. Papua. Ya, tifa itu adalah alat musik dari Papua. Nomor 7. Tumbuhan berikut ini yang menghasilkan bahan makanan yaitu A. Jati, rotan, dan mahoni, D. Jagung, padi, dan keladi, C. Ketela, umbi, dan randu, D. Sagu, meranti, dan kelapa. Ya, yang bisa dimakan itu adalah B. Jagung, padi, dan keladi. Nomor 8. Contoh kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Bahan tambang, B. Hutan, C. Tanah, D. Air. Yang tidak dapat diperbaharui yaitu A. Bahan tambang. Nomor 9. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah A. Kediri, Jawa Timur, B. Citarum, Jawa Barat, C. Lebak, Banten, D. Magelang, Jawa Tengah. Ya, kerajaan Tarumanegara itu ada di B. Citarum, Jawa Barat. Nomor 10. Bentuk peninggalan sejarah yang berupa tulisan adalah A. Candi, B. Kitab, C. Cerita lisan, D. Prasasti. Ya, bentuk peninggalan sejarah yang berupa tulisan yaitu prasasti. Nomor 11. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari Raja A. Mulawarman, B. Bala Putra Dewa, C. Sultan Iskandar Muda, D. Kertanegara. Ya, jawabannya adalah Bala Putra Dewa.
Nomor 12. Perhatikan sikap-sikap berikut. 1. Rela berkorban demi membela bangsa. 2. Disiplin. 3. Mudah putus asa. 4. Berkarisma dan rendah hati. Sikap kepahlawanan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 1. D. 1, 2, dan 4. Sikap kepahlawan itu nomor 1. Rela berkorban demi membela bangsa. Ya. Disiplin. Ya. Mudah putus asa. Tidak. Berkarisma dan rendah hati. Ya. Berarti nomor 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya adalah D. 1, 2, dan 4. 13. Contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan adalah A. Montir memperbaiki mobil di bengkel. B. Guru mengajar siswa di sekolah. C. Pustakawan merapikan buku di perpustakaan. D. Dokter memeriksa pasien di klinik. Ya, yang dalam bidang kesehatan adalah D. Dokter memeriksa pasien di klinik. Nomor 14. Tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang A. Perikanan. B. Industri. C. Pertanian. D. Perkebunan. Ya, jawabannya adalah perikanan. Nomor 15. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di bidang perkotaan adalah A. Penambang emas. B. Pekerja kantoran. C. Peternak kuda. D. Petani jagung. Ya, jawabannya adalah pekerja kantoran. Bagian kedua yaitu isian. Nomor 1. Raja Hayam Wuruk merupakan raja terbesar dari kerajaan. Ya, jawabannya adalah kerajaan Majapahit. Majapahit. Nomor 2. Bahasa Sunda berasal dari pulau. Bahasa Sunda itu berasal dari pulau Jawa. Nomor 3. Sumber daya alam sagu banyak ditemukan di pulau. Sumber daya alam sagu banyak ditemukan di pulau Papua. Nomor 4. Hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah, jawabannya adalah mutiara. Jawabannya adalah mutiara. Nomor 5. Sumber daya alam seperti sayur dan buah banyak ditanam di daerah. Sayur dan buah itu banyak ditanam di daerah dataran tinggi. Nomor 6. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di daerah pantai yaitu nelayan. Nomor 7. Banyaknya pohon yang ditebangi menyebabkan hewan-hewan hutan kehilangan tempat tinggal. Nomor 8. Jika pohon di hutan ditebang sembarangan, hutan akan menjadi gundul. Dan bisa terjadi banjir. Nomor 9. Kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut produksi. Nomor 10. Soal isian nomor 10, soal isian terakhir untuk bagian 2. Nomor 10. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Kita akan lanjut bagian yang ketiga yaitu soal uraian. Nomor 1.
Disebut kegiatan ekonomi apakah saat kita makan ikan sarden dari ikan kaleng? Ya, kegiatan ekonomi konsumsi. Ya, jawabannya adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Nomor 2. Apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Sumber daya alam kalau kita hemat, apa yang terjadi? Kelestarian, sumber daya alam akan tetap terjaga. Ya, jika kita menghemat penggunaan sumber daya alam, maka kelestarian sumber daya alam akan tetap terjaga. Soal uraian nomor 3. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pohon-pohon yang ditebangi dan tidak ditanami kembali. Apa akibat dari kondisi lingkungan seperti gambar tersebut? Jelaskan. Ya, akibatnya hutan akan menjadi gundul dan dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Ya, jadi jika keadaan seperti yang ada di gambar ini, maka akibatnya lingkungan atau hutan akan menjadi gundul dan dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Soal nomor 4. Apa peran Gajah Mada terhadap Majapahit? Peran Gajah Mada terhadap Majapahit adalah Gajah Mada adalah seorang yang gagah berani. Yang kedua, seorang pencetus Sumpah Palapa. Ya, Gajah Mada adalah seorang yang gagah berani dan seorang pencetus Sumpah Palapa. Nomor 5. Apa langkah yang dilakukan oleh seorang pengusaha barang setelah memproduksi? Kalau barang sudah diproduksi, apa yang dilakukan seorang pengusaha? Yang dilakukan, yang pertama, mempromosikan dan mendistribusikan. Ya, jadi seorang pengusaha pasti akan mempromosikan barang tersebut dan mendistribusikan barang tersebut. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan dari soal IPS untuk kelas 4 SD. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.